Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube 8A Akuntansi, khususnya bersama kami dari kelompok 5 mata kuliah pengauditan pengolahan data elektronik yang beranggotakan Intan Radiza NIM 05, Nurdia Safitri NIM 013, Devanda Putri NIM 017, Pandan Arifatul NIM 022, dan juga Nika Novia NIM 042. Di sini kami akan membahas tentang pengertian dan perkembangan audit internal. Semoga apa yang kami bahas dapat bermanfaat. Silahkan disimak. Saya Devanda Putri, NIM 1903 101017. Di sini saya akan membahas tentang definisi audit internal. Nah, sebenarnya apa sih audit internal itu? Audit internal atau internal audit adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi pada organisasi. Internal audit membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi. Nah, di sini ada istilah SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal untuk menyebutkan unit kerja dalam suatu organisasi yang menjalankan fungsi audit internal. Nah, SKAI ini memiliki 3 peran penting dalam organisasi. Yang pertama yaitu sebagai peran evaluasi dan peningkatan pengendalian internal. SKAI melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dengan tujuan untuk menentukan apakah sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Yang kedua, sebagai peran pengelolaan risiko. SKAI melakukan penilaian yang cukup dan menilai efektivitas proses pengelolaan risiko organisasi yang meliputi keandalan framework, manajemen risiko, implementasi pengelolaan risiko oleh unit bisnis, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko agar dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, sebagai peran tata kelola. SKAI melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas mengenai proses tata kelola dengan melakukan penilaian, memberikan masukan atau rekomendasi, serta memberikan kontribusi dalam proses peningkatan tata kelola dengan lingkup sebagai berikut. Yang pertama, ada pengembangan etika dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan komunikasi yang efektif dengan komisaris, direksi, dan juga auditor eksternal. Yang ketiga, pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan juga akuntabel. Dan terakhir, yang keempat, mengkomunikasikan seluruh resiko-resiko serta pengendalian internal yang tepat dalam organisasi. Nama saya Nika Novia NIM 42 akan menjelaskan mengenai perkembangan profesi audit internal di Indonesia. Pada masa kerajaan Romawi kuno sudah ada penerapan prosedur pengendalian internal dalam bentuk pendeteksian kecurangan pemakaian dana oleh gubernur. Pada 350 tahun sebelum Masehi juga dikenal tanda-tanda kecil yang dibuat pada transaksi keuangan yang berfungsi untuk memverifikasi laporan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada peradaban Mesir, Cina, dan Persia. Pada abad ke-13 telah ditemukan sistem pembukaan berpasangan oleh Lucas Pacioli di Italia. Pada masa revolusi di Inggris, audit sudah berkembang untuk melakukan verifikasi catatan tertulis dengan mencocokkan catatan dan bukti dokumennya. Di Amerika Serikat, perkembangan audit ditunjukkan dengan dilakukan audit di perbankan dan perusahaan perkereta apian. Sebelum tahun 1941, sifat alami tata pembukaan catatan akuntansi pada waktu itu masih bersifat manual, maka auditor diperlukan untuk melakukan cek catatan setelah mereka menguji untuk keakuratan kesalahan di dalam pengklasifikasian akun dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian audit internal berkembang sebagai verifikator untuk melindungi aset milik organisasi. Tahun 1941 merupakan titik pencapaian identitas diri dalam pengembangan audit internal. Peristiwa penting yang utama adalah penerbitan menyangkut buku pertama yang berjudul
Victor Z. Billings Internal Audit. Pada tahun yang sama juga dibentuklah IIA. Perubahan dramatis lainnya terjadi di Amerika Serikat tahun 1978 dengan Treadway Commission Report. Komisi pengawas yang dikelola oleh 5 organisasi akuntansi. Fungsi audit internal telah mengalami perubahan penting pada akhir abad ini. Sasaran penting fungsi audit internal berfokus pada pencegahan dan pendeteksian adanya fraud untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan pendekatan penilaian risiko. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Nafia Sapitri NIM 13. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan profesi audit internal di dunia. Nah, membahas tentang perkembangan profesi audit internal di dunia ini sangat menarik karena pada faktanya kesadaran ataupun pengetahuan pada manusia tentang pendeteksian maupun deteksi atas kecurangan untuk menghindari fraud itu sudah dilaksanakan jauh sebelum peradaban modern. Karena pada faktanya pada sejarah tercatat bahwa pada tahun 3500 sebelum Masehi, tepatnya pada peradaban Mesopotamia, sudah ditemukan adanya catatan, adanya tanda seperti tanda titik, tanda centang untuk memverifikasi laporan tersebut. Hal serupa juga ditemukan pada peradaban Romawi yang mana sudah dilakukan atau dikenal adanya pengauditan untuk mengawasi dana gubernur. Nah, seiring dengan perkembangan dari peradaban manusia pada abad ke-13 ini, tidak hanya memverifikasi informasi, namun juga memverifikasi catatan tertulis. Nah, di sini pada abad ke-13 ini pencapaiannya yaitu ditemukannya sistem pembukuan double oleh Lucas Pacioli. Nah, seiring dengan perkembangan pengetahuan, di sini mulai disadari bahwa pengauditan harus dilakukan secara profesional dan terstruktur. Kemudian pada tahun 1941 diterbitkanlah buku yang berjudul Victor Z. Billings Internal Audit. Kemudian puncak dari perkembangan profesi internal audit di dunia ini terjadi pada tahun 1987, tepatnya di Amerika Serikat, dengan dibentuknya komisi pengawas yang terdiri dari beberapa bagian. Kemudian pembahasan tentang perkembangan organisasi profesi audit internal di Indonesia. Nah, untuk menjadi seorang auditor khususnya di Indonesia harus menjalani pendidikan sertifikasi CIA atau Certified Internal Audit. Nah, yang mana lembaga yang berhak untuk memberikan sertifikasi tersebut yaitu Dewan Sertifikasi, yang mana terdiri dari beberapa organisasi terkemuka, antara lain yang pertama yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, kemudian ada Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN atau BUMD, kemudian ada The Institute of Internal Auditor Indonesia Chapter, kemudian ada Perhimpunan Auditor Internasional Indonesia. Nah, dari beberapa organisasi tersebut diberikan kewenangan atau mempunyai hak untuk memberikan sertifikasi auditor kepada yang menjalani sertifikasi atau pelatihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intiza. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis audit. Jenis audit sendiri ada 3, yakni audit keuangan, audit non keuangan, dan juga audit tujuan khusus. Saya di sini akan menjelaskan mengenai audit keuangan serta jenis-jenis audit non keuangan. Audit keuangan sendiri merupakan audit yang dilakukan terhadap transaksi, catatan akuntansi, dan laporan keuangan baik di tingkat bagian atau departemen atau tingkat laporan keuangan perusahaan pusat. Untuk audit non keuangan sendiri ada 5 jenis, tapi saya di sini akan menjelaskan mengenai 4 jenis audit keuangan. Untuk audit non keuangan yang akan saya jelaskan yakni ada audit kepatuhan, audit kinerja, tujuan struktur pengendalian internal, dan juga audit pengadaan. Untuk audit kepatuhan merupakan menentukan aktivitas apakah entitas telah mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang dibuat oleh organisasi dan oleh pihak-pihak yang mengikat, misalnya terkait peraturan pemerintah tentang kepatuhan perpajakan, upah minimum, dan lainnya. Untuk audit kinerja dilakukan untuk menentukan bagaimana suatu entitas unit kerja mengelola penggunaan sumber daya secara ekonomi, efektif, dan efisien dengan memenuhi misi dan tujuan entitas. Pengelolaan sumber daya dimaksud meliputi prosedur, proses, dan kinerja personel melaksanakan fungsi pengelolaan tersebut.
Kemudian untuk tinjauan khusus pengendalian, audit yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi aktivitas unit kerja, keandalan proses pelaporan keuangan, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan pengamatan aset unit kerja. Audit ini dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan audit keuangan bagi unit yang sudah melakukan laporan keuangan dan dilaksanakan tersendiri bagi unit yang tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Audit sistem merupakan untuk menelaah pengendalian internet dari informasi dan bagaimana orang menggunakan sistem tersebut. Audit yang dapat dilakukan berupa audit evaluasi sistem input, output, dan proses. Audit tujuan khusus ada 3, yaitu 1. Follow up audit. Audit yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil audit yang telah dilakukan sebelumnya. 2. Audit investigasi. Terdapat indikasi adanya penggelapan, penyimpangan, atau penyalahgunaan wewenang dalam suatu unit kerja yang menyebabkan timbulnya kerugian pada entitas. 3. Audit identifikasi. Untuk mengidentifikasi unit-unit kerja yang berada di bawah organisasi atau nama organisasi namun belum jelas posisinya dalam organisasi.